نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات segenap pengurus DKM Masjid Jami Baitul Muhajirin, Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh yang teduh dan sejuk ini di bawah rintikan air hujan, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita mampu hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban-kewajiban kita dari mulai salat subuh hingga thalabul ilmi. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat beriring salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk golongan umatnya yang kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita masuk surat ke-104, yaitu surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Pertama, surat ini masuk kategori Makkiyah, urutan ke-104 dalam Mushaf Utsmani dan memuat 9 ayat. Nah, Al-Humazah ini memiliki arti mencela, pengumpat ya. Jadi kalau Ibnu Abbas mengartikan lumazah itu humul masya'una bin namimah, orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan tujuan namimah. Apa namimah? Mengadu domba, ya, artinya membuat permusuhan ya. Al-mufarriquna bainal ahibbah, yang memutuskan tali persaudaraan dan kasih sayang di antara manusia. Itu namanya humazah dan lumazah. Tapi ada yang membedakan. Humazah ada yang bilang itu Imam Muqatil berkata alladzi ya'ibuka fil ghaib. Kalau humazah orang yang membuka aib kamu saat kamu gak ada di depan dia, artinya ngomongin jelek di belakang, itu humazah. Tapi lumazah alladzi ya'ibuka fil wajhi, orang yang mengumpat, mencela, menghina kamu di depan mata kamu, langsung face to face. Ada yang membedakan begitu. Ya, walhasil lumazah ini adalah sifat orang-orang yang selalu membuat permusuhan di antara manusia dengan cara mencaci, memaki, mengumpat. Kalau bahasa kerennya sekarang membuat hate speech, ujaran kebencian gitu. Itu mereka akan mendapatkan wail. Wail ini secara harfiah artinya halak, binasa, celaka. Tapi juga bisa merujuk kepada sebuah nama ismun liwadin min jahannam, sebuah nama lembah di neraka jahanam. Itu ada pendapat yang mengarahkan wail itu ke sana. Kan banyak ya, wailul lil mutaffifin,
Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi wail ini secara harfiah artinya celaka atau binasa, tetapi juga bisa merujuk kepada sebuah nama lembah di neraka, gitu ya. Karena lembah-lembah di neraka jahanam itu banyak, ada namanya bulas. Kalau bulas itu khusus untuk orang-orang sombong. Nanti orang-orang sombong di bulas ini Allah rubah bentuknya menjadi kurcaci, jadi kecil. Orang-orang yang lain dia lihat kok besar-besar, raksasa semua. Nah, itu sebagai balasan. Dulu dia merasa tinggi, dulu dia merasa besar, dulu dia merasa hebat. Sekarang di jahanam, di lembah itu dikecilin sama Allah fisiknya. Itu namanya bulas, ya, di neraka jahanam. Ada juga wail. Nah, wail ini untuk mereka-mereka yang suka mengumpat, menghina, mencaci, memaki. Nah, dari sini kita belajar cara menjaga lisan. Ya, atau hikmah dari ayat pertama ini bisa kita tarik ya ke satu poros yang besar, sebuah akhlak dalam Islam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu pilar ya, salah satu hadis pilar dalam agama kita. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, kalau tidak bisa lebih baik. Ya, itu pilar, itu akhlak. Nah, supaya kita tidak terperangkap dalam humazah dan lumazah ini. Dan sekarang di akhir zaman dengan adanya medsos, orang semakin liar melakukan cacian, makian, bahkan kepada ulama yang mungkin dia tidak sependapat. Itu bukan lagi argumentasi ilmiah yang dikedepankan, bukan lagi debat-debat berargumentatif yang berdasarkan dalil dan dasar ilmiah, tapi sudah masuk ke ranah personal. Yang diserang bukan pendapatnya, bukan argumentasinya, tapi apanya? Orangnya. Nah, ini menurut sangat tidak sehat, Pak, ya. Dengan dalih, saya membela Islam, saya membela Al-Quran, saya membela Sunnah, tapi dengan yang tidak sependapat itu cacian dan makian tidak berhenti. Nauzubillah. Maka ayo belajar gini. Di hadis di ayat lain surat Al-Balad, surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad, surat ke-9 ayat 90. Di sini ayat ke-8 dan 9. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuk manusia itu sepasang mata, wa lisanan wa syafatain, ya, dan lidah serta sepasang bibir. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ada dikutip hadis qudsi, Pak. Kata Allah ini, wahai manusia, aku telah memberikan banyak nikmat kepadamu. Ya, yang kalau kamu berusaha menghitung, kamu tidak akan mampu dan tidak akan bisa. Kuberikan kamu 2 bola mata dengan masing-masing ada kelopaknya. Maka jika kamu diajak, ditarik oleh nafsumu untuk melihat yang haram, tutup 2 kelopak itu. Kau telah diberikan lisan, lidah oleh Allah untuk berbicara, tapi Allah juga berikan 2 bibir, sepasang bibir. Maka ketika kamu ingin berkata kasar, kotor, jahat, jelek kepada orang lain, tutup sepasang bibirmu itu. Dan juga Allah menjadikan atau membuat atau menciptakan kamu dengan satu buah alat kelamin, yang mana itu dihimpit oleh 2 paha, kata Allah. Jika kamu ingin melakukan hal yang haram dengan alat itu, maka tutuplah 2 paha. Paham maksudnya ya? Tutup mata, tutup lisan, dan tutup kelamin, untuk supaya terhindar dari dosa-dosa besar. Itu sengaja Allah. Jadi Allah membuat kelopak mata, sepasang bibir, dan 2 paha bukan tanpa tujuan, supaya kita bisa menahan 3 anggota tubuh itu dari hal-hal yang haram.
Makanya dalam hadis Bukhari, man dhamina li ma baina lihyatayhi wa ma baina fakhidayhi admanu lahul jannah. Siapa yang menjamin untukku 2 lubang di dalam tubuhnya, saya jamin dia masuk surga. Pertama, lubang di antara 2 rahang. Apa itu berarti? Mulut. Dan yang kedua, lubang di antara 2 pangkal paha. Itu kemaluan. Jaga 2 lubang itu, kata Nabi, admanu lahul jannah, maka akan aku jamin dia masuk surga. Artinya berarti 2 anggota ini, Bapak Ibu, sangat-sangat vital ininya, dampaknya, pengaruhnya. Apalagi Thailand sudah kemarin meresmikan kawin sesama jenis, ya. Benar nggak? Dan gak lama dari situ di Jakarta kemarin ada kasus pesta gay. Ya belum lama, baru sekitar sepekan yang lalu. Itu pesta gay di Jakarta digerebek oleh polisi, ya. Yang kondisinya sangat memprihatinkan karena ternyata banyak ya di Jaksel tuh, ya. Mirisnya pesta seks gay di Jaksel diikuti guru hingga dokter. Ada kode rahasia dan stiker pengenal. Ya, polisi ungkap ide awal trio host gelar pesta gay di Hotel Jaksel. Ada guru bahasa Arab. Ini tuh beritanya. Peserta seks gay di Hotel Jaksel, ada dokter hingga guru bahasa Arab. Ya nggak tahu ya muslim apa enggak. Cuman ya detiknya kalau di Jakarta, di Indonesia ya mayoritas guru bahasa Arab ya muslim. Belum lagi kemarin juga ada pesta, ya hal-hal yang seperti itulah. Kalau saya lihat konten-konten anak-anak muda yang positif di Instagram bagus tuh. Ada seorang guru menulis di papan tulis, ya. Dia terus begini, ya, mohon maaf agak sedikit kasar katanya, tapi memang itu semua. Begini, seanjing-anjingnya anjing, tidak ada anjing jantan mendatangi anjing jantan. Terus komen netizen saya lihat, bahkan di dunia listrik itu Jack male itu pasangannya pasti Jack female, iya kan? Di dunia otomotif baut pasti pasangannya mur. Gak ada baut masuk baut, gak bisa gitu. Jadi itulah pantas, makanya Allah sampai katakan ulaika kal an'ami bal hum adall. Banyak manusia yang seperti hewan, bahkan mereka lebih hina lagi, lebih rendah lagi. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah pelihara, Allah jaga kita dan anak keturunan kita, ya, keluarga kita ini. Nah, jadi 2 lubang itu memang sangat sangat dahsyat dampaknya. Maka 2 lubang itu Anda jaga, lisan dan kemaluan, maka Nabi jamin kita masuk surga. Nah, maka kalau yang kemaluan mungkin bagi sebagian banyak orang ya agak bisa nih untuk menahan. Tapi mulut ini Pak yang kadang-kadang agak terasa. Mula-mulanya dia ngomong gini, tahu nggak? Oh, kalau ada kalimat tahu nggak gitu ya. Itu biasanya infonya info gibah gitu ya. Udah gitu pas dinasihatin, Ustaz saya nggak ngomongin dia kok, emang orangnya begitu. Mengelak lagi. Padahal justru definisi ghibah itu ya Anda membicarakan aib saudara Anda yang berupa fakta. Itulah ghibah. Kalau Anda utarakan yang tidak fakta berarti hoax, fitnah. Ya lebih besar lagi itu saya. Itu. Nah, maka ini belajar. Apalagi mau masuk Ramadan nih Pak. Pas nih, cocok nih. Ya kan? Kata Nabi kan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi gak dapat nilai pahalanya, yang didapat cuma apa? Kenapa? Dia cuma nahan lapar dan haus, tapi gak tahan matanya, gak tahan lisannya, tetap ngomongin orang. Nah, kan akhirnya puasanya mungkin sah, tapi pahalanya habis kubur. Nah, ini yang kita coba latih ya. Tahan nih lisan dan tahan jempol-jempol ini supaya tidak komen yang macam-macam lah. Tahan. Termasuk kalau misalkan kita lihat berita-berita tentang pemerintah
soal yang gas ngantri, ya, soal yang pagar laut. Tahanlah, gak usah pakai kalimat-kalimat jelek, kotor gitu ya. Ya, dipahami sendirilah. Mana mungkin pagar bisa nancap sendiri kan gitu ya. Ya tapi nggak perlu pakai kalimat-kalimat yang kasar, jelek, apalagi mau mencaci menghina. Baik, itu sama ayat 1. Ayat 2, alladzi jama'a malahu wa 'addada. Nah, kita bacanya jama'a apa? Tapi ada qiraat lain, ya, di sini disebutkan qiraat lain pakai tasydid. Alladzi jama'a, pakai tasydid, pakai syiddah. Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Itu qiraatnya Abu Ja'far, Ibnu Amir, Hamzah dan Al-Kisai, ya. Coba kalau kita lihat di sini Abu Ja'far, ya. Abu Ja'far di surat Al-Humazah, ya, kafirun Quraisy, ya, ini Quran, ini Quran apa namanya, Quran qiraat, ini ya. Nah kan betul kan, ada tasdidnya ya. Nih, nah, kalau kita kan alladzi jama'a, nggak ada tasdid. Kalau ini dia qiraat Abu Ja'far dan beberapa qiraat yang lain tadi, alladzi jama'a malahu wa 'addada. Ya gitu ya. Jadi itu salah satu perbedaan qiraat yang ada. Nah, ayat Al-Humazah ini atau surat Al-Humazah ini ulama beda pendapat. Ayat ini sebenarnya turun buat siapa sih? Pertama ada yang bilang buat Akhnash bin Syuraik. Yang kedua bilang buat Umayyah bin Khalaf. Yang ketiga bilang buat Al-Walid ibn al-Mughirah. Jadi ada 3 pendapat. Tiga-tiganya ini musuh Nabi. Tiga-tiganya benci sama Nabi. Makanya tiga-tiganya dikategorikan Humazah dan Lumazah. Karena di depan Nabi secara langsung dia mencaci, di belakang juga ngomongin, fitnahin Nabi. 3 orang itu, pertama Akhnash, kedua Umayyah, dan ketiga Al-Walid ibn al-Mughirah. Nah, tapi yang kemudian merangkum 3 pendapat itu, kata Imam Mujahid, hiya ammatun fi haqqi kulli man hadhihi sifat. Ayat ini atau surat ini pokoknya umum lah. Memang turunnya buat siapa, tapi umum buat siapapun yang punya sifat dan kriteria suka mengumpat, suka mencaci, suka memaki. Dimasuk dalam kategori ayat ini yang akan dapat kebinasaan dan kecelakaan. Alhamdulillah min dzalik, ya. Jaga lisan kita. Nah, yang kedua, alladzi jama'a malahu wa 'addada. Apa artinya? Yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Di dalam Islam nggak senang ya Allah. Kalau ada orang yang menghitung harta, tapi konotasinya yang negatif ya. Dia menghitung harta untuk dikumpulin, tapi nggak pernah ditunaikan kewajiban hartanya, kewajiban maliyahnya. Boro-boro infak sedekah yang sunnah, zakat pun nggak mau dibayar. Itu aja. Ya, apalagi dengan adanya sekarang mobile banking ya. Ya, uangnya hilang 1000 aja dia tahu gitu, bisa lihat. Wah. Kan suka tuh kadang-kadang ada apa namanya? Infak ketika kita habis tarik tunai atau apa gitu ya, 1000, 2000 gitu. Kayaknya rasanya kurangnya banyak gitu. Itu Allah nggak senang sama orang yang begitu. Al-bakhil, orang yang kikir, yang pelit, yang menghitung-hitung harta tapi nggak pernah dia mau keluarkan, infakkan. Nah, ini pelajaran. Karena secara naluriah pasti manusia pengennya nambah kan? Nggak mungkin berkurang. Aset, harta, ya kan, tabungan, pengennya nambah semua kan. Tapi gimana caranya? Lagi-lagi buat Ramadan pasti. Ya kan? Kata Siti Aisyah, karena Rasulullah ajwa dan nas. Rasul itu orang paling dermawan.
Wa ajwada ma yakun fi Ramadan. Ketika masuk Ramadan Nabi lebih dermawan lagi. Artinya ada peningkatan. Dan alhamdulillah ya di beberapa masjid terutama Baitul Hajri mungkin juga tarawih kan beda penghasilannya di Ramadan dengan di luar Ramadan. Jadi mudah-mudahan besok karena kan tiap malam tarawih ada tarawih lewat nggak kalau di sini? Ada yang sama kan di beberapa masjid umumnya begitulah. Jadi mudah-mudahan ada peningkatan yang cukup signifikan karena apa kegiatannya juga mungkin banyak kan, puasa bersama, satu anak yatim, itu kan berbagi THR mungkin nanti dan lain sebagainya. Dan begini Pak, ini ada riwayat ya dari Abu Dzar. Beliau dinasihati sama Nabi begini. Ini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita bahwa Abu Dzar pernah diberikan wejangan oleh Rasulullah SAW. Ini di kitab Nasaihul Ibad. Abu Dzar diberi nasihat oleh Nabi begini. Ya Abu Dzar, alimta anna baina aydina aqabatan kaudan la yas'aluha illa al-mukhiffun. Perlu diterjemahkan ini. Hah? Ini udah 2025 ini. Hah? Bukan bahasa Arab udah di luar kepala nih. 2025. Kata Nabi ke Abu Dzar gini, Abu Dzar, tahu nggak? Di depan setiap kita itu ada jalan menanjak yang cukup terjal. La yas'iduha atau la yas'aduha illal mukhifun. Gak akan bisa sampai selamat ke atas kecuali yang bawaannya ringan. Kalau kita berkaca ke anak-anak muda yang hiking, yang hobinya naik gunung, mereka kan bawa tas carrier ya. Tapi di tas carrier itu kan yang dia bawa utilitiesnya, barang-barangnya yang in the small size lah, in the small size, yang dia cari yang ukurannya paling kecil, kompor yang portable, gas juga yang portable gitu kan. Karena kalau yang hijau mungkin agak susah gitu ya. Ngantri. Nah jadi nggak mungkin lah dia bawa-bawa apa kompor yang besar itu, nggak sampai, berat lah Pak. Dia buat tidur cuma pakai apa tikar alas, atau mungkin kalaupun bawa tenda-tenda yang knockdown yang bisa dibongkar pasang gitu kan, yang ringan kan. Nggak ada ya, ada anak muda yang naik gunung bawa spring bed ke atas Pak. Oh supaya tidurnya nyenyak. Nggak sampai Pak, nggak bakal naik dia ke puncak. Sama Pak. Ketika kita meninggal dunia, kan dikatakan alam barzah itu checkpoint pertama Pak. Dalam satu hadis, faman naja, siapa yang selamat di alam barzah, fama ba'dahu aisar, maka step selanjutnya atau setelahnya akan lebih mudah. Tapi kalau di situ saja sudah tidak selamat, fama ba'dahu aksar, maka step selanjutnya akan lebih sulit. Jadi checkpoint pertama itu alam barzah, penentuan. Ya. Nah, setelahnya akan perjalanan menanjak terjal Pak, dalam tanda petik rintangan, hambatan, padang mahsyar panas dan akan berat. Nah, nggak mungkin kita sampai selamat di atas kecuali bawaan kita ringan. Nabi ditanya sama Abu Dzar, saya ini termasuk yang mukhifin, bawaannya ringan, atau muskilin yang bawaannya berat. Nah, indikatornya ini Pak, kita cek masing-masing kita termasuk orang yang bawaannya masih berat atau yang sudah ringan. Kalau indaka ta'amul, kamu masih punya makanan untuk hari ini, dapur aman, ngebul ya Rasulullah. Terus waktu amu kan, kalau buat besok stok makanan aman. Waktu amu kan, kalau makanan buat besok lusa aman. Enggak, kalau besok lusa enggak. Jadi dia cuma punya stok makanan 2 hari ke depan. Hari ketiga udah enggak ada. Kata Rasulullah SAW, "Lau kana indaka ta'amu 3 ayyam," karena kalau kamu punya makan stok sampai 3 hari, kunta minal muthqilin, kamu termasuk orang yang bawaannya masih berat. Nah, kita kan nyetok sampai buat 2 bulan. Nah, konteksnya apa kata ulama? Bukan tidak boleh kita pakai skema atau mekanisme stok begitu, boleh.
Apalagi bagi kita yang mungkin gajinya bulanan kan, untuk secure 1 bulan ke depan kita stok boleh. Konteksnya ini adalah orang-orang yang stok makanan lebih dari 3 hari, tapi dia tidak pernah mau memberikan kepada orang-orang di sekitarnya, tetangganya, orang-orang yang membutuhkan, gitu ya. Konteksnya di situ. Artinya berarti kalau orang masih punya makanan banyak, sedangkan sebelumnya setelah orang-orang sekitarnya masih kesulitan, berarti dia orang yang pelit, yang nggak mau berbagi. Buktinya stoknya masih banyak, padahal sekelilingnya masih membutuhkan. Itu konteksnya gitu. Nah, kalau saya sih bagi orang yang masih alergi berbagi, jangan pakai diksi berbagi, Pak. Yang kalau berbagi kan ngurangin harta. Nitip. Kita ketika ngeluarin duit itu cuma nitip, Pak. Titipin ke masjid, titipin ke anak yatim, titipin ke pondok pesantren, titipin ke Palestina, titipin ke saudara yang susah. Itu nitip, Pak. Kenapa? Karena itu akan dia bawa sampai ke akhirat, dan kita bakal ketemu lagi sama harta kita yang itu. Bener kan? Cuma dalam bentuk lain, bukan bentuk rupiah. Rupiah udah gak laku di sana, Pak. Sekarang aja 16.000 $1 apalagi di akhirat. Justru yang kita titipin itulah yang kita akan ketemu lagi. Tapi kalau yang kita akan titipin, kita makan jadi kotoran, kita beli barang rusak, buang. Tapi yang kita titipin itu, ceritanya kita minta bawain, gitu bahasa filosofi saya. Yang kita naruh di masjid, ya Allah nih saya minta tolong sama masjid biar dikewain, biar bawaan saya nggak terlalu berat. Nah, gitu kira-kira. Itu aja sebenarnya filosofisnya, nggak hilang kan? Justru itu yang akan ketemu lagi. Sebenarnya kalau ada kalimat begini, Ustaz, saya itu cinta harta, saya nggak mau berpisah sama uang saya mau nggak mau kehilangan harta saya. Loh, justru kalau nggak mau kehilangan dititipin, nggak bakal hilang itu, bahkan ketemu lagi, cuma dalam bentuk yang lebih besar. Paham ya? Jadi kalau ada orang agak alergi dengan bahasa berbagi, enggak kok, kamu nggak ngurangin harta kamu cuma nitip. Sampai kapan? Ya sampai nanti di hari kiamat. Kamu akan ketemu lagi di akhirat dalam bentuk pahala yang lebih besar. Jelas ini? Ya, mudah-mudahan kita bisa belajar kan? Karena kalau sifat kikir ini nggak dikikis, Pak, dan mau dan mak ini nggak dilatih, sulit, Pak. Karena setiap orang itu pasti punya sisi pelitnya, pasti punya. Cuman sedikit atau banyak, kecil atau besar, itu tergantung dia mengelolanya dengan takwa. Betul kan? Pastilah kita punya sisi pelit, siapapun. Makanya Nabi sampai doakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Pelit. Jadi salah satu indikator sesuatu yang buruk dan jelek itu Nabi sampai minta perlindungan darinya. Nah, pelit ini berarti jelek, buruk. Sampai Nabi minta perlindungan. Walaupun Nabi nggak mungkin pelit, gitu. Ini supaya ngajarin kita aja. Jadi selain Nabi pasti punya sisi pelit, Pak. Cuman kecil atau besar, sedikit atau banyaknya, itu tergantung dia mentreatment sifatnya ini dengan takwanya. Jadi kalau Ustadz Kiai bisa nggak pelit? Ada nggak Ustadz Kiai pelit? Ada. Ya pasti lo punya pengalaman ya. Kita kan dari orangnya, gitu ya. Karena itu sifat, Pak. Penyakit bisa menjangkit ke siapapun. Justru kadang ada orang-orang yang mungkin secara harta nggak terlalu banyak, tapi hatinya tuh masya Allah, ya terlalu baik gitu. Lagi pula berbagi itu sebenarnya lebih mudah. Pas susah apa pas sudah enak, apa sudah lapang. Logikanya pas sudah lapang, Pak. Cuma ternyata prakteknya susah, lebih susah pas sudah lapang, Pak. Contoh, tak laba begitu miskin masih mau dia, Pak, infak sedekah. Begitu kaya, jangankan yang sunnah, zakat aja dia nggak mau bayar. Bener ya? Iya, prakteknya misalkan gini, kita punya uang cuma 100.000, kita kasih ke orang 50.000, masih bisa kita paksain, Pak. Tapi begitu kita punya uang 100 juta, ada orang minjem atau minta 50 juta, kita kasih kan? Gak mungkin, Pak. Gak mungkin, udah gak usah pakai insya Allah. Udah gak mungkin pakai insya Allah, udah gak mungkin.
Paling banter kasih 1 juta, 2 juta, mentok bakal 5 juta. Kalau secara persentase yang 50.000 dari 100.000 kan 50%. 1 juta dari 100 juta, 1 juta dari 100 juta cuma 1%. Maka itu ada kalimat hadis sabaqat dirhamun al-fadirhamin. Bisa jadi pahala 1 dirham mengalahkan pahala sedekah 100 dirham. Kayak gitu tuh. Ini ya hitungan persentase. Itu ya. Dan maka ayo kita latihan. Yahsabu annama lahu akhlada. Manusia ini mengira hartanya bisa bikin dia kekal. Maksudnya apa? Tafsirnya nih. Yadhunnu annahu la yamutu ma'ayasari. Dia mengira dia nggak bakal mati dengan banyaknya uang. Dia mengira dia bisa hidup abadi. Oh, dia nggak tahu. Nih, ada berita, ada seorang miliarder, bukan miliarder lagi pak, ini lebih dari miliarder, di atas miliarder apa? Triliuner, ya pokoknya itu pak. Namanya perempuan pak, Angela Cow. Dia ini seorang miliarder triliuner bahkan di Amerika Serikat. Dia punya private property pak, yang luasnya 4.500 hektar. Ini pak, tuh, dia punya private property di Johnson City 4.500 hektar. 1 hektar berapa meter? 10.000 kali 4.500. Bayangin. Jadi dalam kawasan private propertinya itu dia punya puluhan rumah. Ada lapangan golf, ada danau pribadi, ada segala macam. Ceritanya dia lagi jamu teman-temannya apa pesta, mabok, pulang jam 12 lewat, jam 1-an malam, dari rumah pesta ke rumah pribadi namanya 2 hektar pak. Udah naik mobil Tesla yang autopilot. Ya, mungkin salah pencet apa gimana, akhirnya dia masuk ke danaunya sendiri pak. Temennya coba mecahin kaca, nggak berhasil karena dia mobil ini termasuk yang tercanggih yang dia punya, yang kalau dari luar peluru nggak tembus, pokoknya anti begitulah. Jadi kalau udah sekali ngelok sistemnya, itu dari luar nggak bisa dihancurin. Sedangkan di dalam dia pingsan. Temannya dari luar pengen, jangankan di dalam air, di luar aja mungkin nggak mungkin pecah, apalagi di dalam air ada tekanan airnya kan, akhirnya meninggal pak, mati di dalam mobil itu. Paradoksnya apa? Sistem yang dirancang untuk safety penumpangnya, malah gara-gara sistem itu penumpangnya mati. Lucu banget, lucu kan? Kaya pak, 4.500 hektar private propertinya, mati kan? Mati. Ya sabu annama lahu akhlada. Tafsirannya banyak orang mengira kalau dia kaya dia nggak mati. Ternyata mati juga. Nah mungkin ini sesuai pak dengan surat An-Nisa 78. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu meskipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Kalau kita ibaratin mobil tadi pak, kurang kokoh apa pak? Kurang safety apa? Tapi ternyata sistem itulah yang akhirnya membuat pemiliknya tewas. Lucu. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa menghindar dari kematian. Jadi yahsabu annama lahu akhlada. Kayak orang-orang sekarang kan lagi banyak pengusaha Amerika yang lagi bikin penelitian anti aging pak, anti penuaan. Tapi yang ekstrim, yang umur 70 tahun tentu masih kelihatan kayak umur 25, 30. Ya, let's say katakan berhasil nih risetnya, bisa, tapi itu kan cuma mazharnya doang pak, cuma luarnya doang, ya nggak? Tapi perabotan dalamnya, organ dalamnya tetap bisa dibohongi kan? Ya nggak bisa, tetap umurnya segitu. Gitu ya, mau kayak apapun penampilan dia, ya umurnya pasti udah segitu. Nah itulah makanya kita perlu jadi orang beriman. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Orang yang seperti itu
dia akan dilempar ke neraka Allah. Seperti apa tadi? Yang kikir dan yang suka mengumpat, gitu ya, yang suka mencela. Jadi dua kriteria nih, suka mengumpat, mencela, atau humazah dan lumazah. Dan yang kedua, orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitung tanpa mau mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan atau dilemparkan ke neraka hutamah. Tahukah kamu apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah, ya, azab atau tempat yang Allah sediakan. Jadi hutamah itu nama neraka, Pak. Neraka itu ada 7 pintu, Pak. Nih dalilnya surat Al-Hijr surat 15 ayat 43-44. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab. Ya, setiap neraka itu punya 7 pintu. Likulli babin minhum juz'um maqsum. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk siapa? Ya, neraka-neraka tersebut. Ya, Al-Hijr 43 dan 44. Nah, urutan nerakanya ini yang mayoritas begini, Pak. Nomor 1 jahanam. Jadi fun fact-nya, jahanam itu paling atas, Pak. Dan itu khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bayangkan, saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu berdampak ke umatnya. Jadi umat Nabi Muhammad itu semuanya yang nanti masuk neraka paling atas, Pak. Maknanya apa? Kalau surga paling atas itu paling nikmat, paling dahsyat ininya kenikmatannya. Tapi kalau neraka paling atas justru paling ringan kalau dibandingkan dengan neraka yang bawah. Tapi tetap panas. Tetap panas ya. Cuma kalau dibandingkan dengan neraka yang bawah, itu jahanam justru paling ringan. Itu khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, hutamah itu ada di nomor 3. Ya, untuk siapa? Para Yahudi dan penghibah. Ini ada surat-suratnya, ayat-ayatnya. Nanti silahkan di capture saja dan dibuka sendiri di rumah masing-masing. Jadi hutamah urutan 3, paling bawah itu hawiyah untuk munafikun. Jadi bayangin, orang kafir pun masih ada di atasnya orang munafik. Munafik itu udah paling bawah. Kenapa? Ya paling jahat ya. Musuh dalam Nabi juga dulu paling repot berurusan sama munafik. Kalau dibunuh nanti Muhammad bunuh temannya sendiri, image-nya jelek. Tapi kalau nggak dibasmi, kalau nggak dimusnahkan, akan menggerogoti dari dalam. Paling repot, Nabi dulu paling repot berurusan dengan orang munafik begini. Kalau orang kafir jelas-jelas enak, jadi dibunuh udah jelas itu, Pak, bahwa dia adalah orang kafir. Tapi munafik di luarnya kan berpenampilan muslim. Alhamdulillah. Itu ya utama ya. Kemudian Allah lindungi kita. Neraka itu panas, Pak. Jangan bilang jahanam paling ringan tapi gak panas ya. Panas. Paling ringannya itu kata Nabi, orang pakai sendal dari neraka. Yuhli biha dimabu, yang otaknya mendidih, ya kalau cuma fi batnihi, isi perutnya keluar. Jadi yang cuma kena api kakinya doang, yang lain gak kena. Tapi kayak gitu efek dampaknya. Itu yang paling ringan. Layaknya ibu masak, yang dipanasin kan bawahnya, yang mendidih atasnya semuanya, semua wajahnya, semua bagian kakinya panas. Kayak gitulah, itu yang paling ringan. Maka mudah-mudahan Allah jauhi kita dari api neraka. Allati tattali'u 'alal afidah. Nah, yang membakar sampai ke hati. Jadi hutamah ini salah satu karakteristiknya beda dengan neraka lain adalah ini, li'annaha tahtimul 'idham wa tuksiruha, menghancurkan tulang belulang dan meremukkannya sampai hatta tantahiya ila fuadihi, sampai membakar kolbunya, hatinya. Fakta bahwa orang kafir itu di neraka selama-lamanya itu lebih menyakitkan daripada azab neraka itu sendiri. Saya ulangi, bagi orang kafir nanti fakta bahwa mereka tidak akan keluar selama-lamanya itu menambah sakit, ya, menambah impact dampak dari azab neraka yang mereka terima. Jadi bayangin dia disiksa, diazab, tapi enggak selesai.
Makanya kata Allah dalam surat An-Nisa yang lain, kullama nadijat juluduhum ya badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Ya, di dalam surat An-Nisa ayat 56, setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Sampai kapan? Ila mala nihayah, sampai tidak ada ujungnya. Itu. Jadi kata ulama, orang kafir itu mentalnya itu udah benar-benar hancur, Pak. Dia ngerasain sakit, tapi sakitnya gak selesai. Itu gimana sih? Kita sakit-sakitnya di dunia ada ujungnya gak, Pak? Ada akhirnya? Ada, Pak. Separah-parahnya sakit orang, ya kalau gak sembuh meninggal. Ya berarti ada ujungnya. Ada orang gak punya duit, gak mungkin selamanya gak punya duit. Ada orang gak bisa makan, gak mungkin selamanya gak bisa makan. Masih bisa diupayakan, masih bisa dirubah nasibnya. Tapi kalau udah masuk neraka dalam keadaan tidak membawa iman, khalidina, makanya saya pesan banget buat anak-anak bapak nih, ya, karena gini, ini penting sebelum terakhir. Surat An-Nisa ayat 9, Allah bilang, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Memang ayat ini bicara soal kekhawatiran orang tua terhadap kesejahteraan ekonomi anak keturunan. Tapi kata ulama, lemah di sini juga bisa dibawa kepada makna lemah agama, lemah akidah. Makanya Nabi Yakub ketika lagi sakaratul maut di Al-Baqarah 133 itu pesan kepada anaknya apa? Apa yang ditanya? Bukan apa nanti kamu kerjanya, kamu nanti makan apa sepeninggal ayah, kamu bakal tinggal di mana sepeninggal ayah. Enggak. Yang ditanya oleh Nabi Yakub saat maut akan menjemputnya, idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Kita enggak tahu, Pak, sepeninggal kita anak kita akan terus di atas Islam atau tidak. Sekarang lagi ramai, Pak. Ada seorang anak perempuan, orang perempuan hafizah, lepas jilbab, kemudian sekarang pergi ke podcast dengan mengatakan hafal Quran tidak penting. Tahu nggak namanya? Ini namanya Kumailah Hakimah. Tuh ya, Kumailah Hakimah. Dia hafal Quran, Pak. Masalah status murtadnya saya kurang tahu karena dia tidak secara eksplisit menyatakan murtad. Kebetulan dia kakak kelas istri saya di salah satu kampus Al-Quran lah, swasta di depan UIN, yang khusus buat para penghafal Quran. Hafal Quran Pak dari kecil pakai jilbab. Tapi sekarang ya seperti itu. Ya berubah. Padahal punya anak, punya suaminya juga ustaz, tapi akhirnya dicerai sama suaminya dan sekarang kemana-mana mengatakan begitu. Ya bahwa hafal Quran ada gunanya gini dan sebagainya. Tantangan ke depan ini tidak menutup kemungkinan di anak keturunan kita. Betul. Bahkan sekarang kalau Bapak tahu, angka ateis tertinggi pertumbuhannya di negara Islam itu di mana? Di Saudi. Nih, fenomena warga Arab menjadi ateis. Nomor 1 Arab Saudi, nomor 2 Iran, nomor 3 Lebanon, nomor 4 Turki. Pertumbuhannya bukan jumlah terbanyak, bedakan pertumbuhannya, terutama di kalangan anak-anak muda. Itu orang Saudi yang anak mudanya sudah banyak yang berubah jadi ateis. Suara anak Saudi bebas banget, Pak. Di tangannya MBS nih, Muhammad bin Salman, bebas banget. Kan dia mau rubah sejumlah peraturan dari nenek moyang dia nih. Perempuan gak boleh mengemudi, sekarang boleh. Perempuan gak boleh jadi pramuniaga di toko-toko, sekarang boleh. Oh bebas sudah sekarang. Dulu gak boleh ada toko alkohol, sekarang di Jeddah dilihat sudah banyak. Dulu gak boleh, pokoknya sudah bebas itu. Nah, tidak menutup kemungkinan anak kita, Pak, Indonesia juga menjadi sasaran seperti itu. Maka yang perlu kita perhatikan, kuatkan. Karena kita kan pengennya kumpul bareng lagi anak sama cucu di surga, pengen Bapak Ibu? Pengen kumpul sama anak cucu di surga. Syaratnya apa? Biar bisa kumpul. Iman itu mutlak udah. Syarat harga mati. Surat At-Tur surat 52 ayat 21.
Nih perhatikan, orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka, syaratnya yang mengikuti mereka dalam keimanan. Ini syaratnya. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Bahkan kata Ibnu Abbas, ini bisa menjadi ayat pengkatrol, Pak. Jadi gini, nanti misalnya anaknya di surga bawah, orang tuanya di surga atas, itu anaknya bisa ditarik sama orang tuanya. Atau sebaliknya, anaknya yang di atas, orang tuanya yang di bawah, bisa ditarik, bisa dikatrol, dipertemukan oleh Allah SWT. Tapi syaratnya itu, mereka harus mengikuti keimanan. Nah kalau kita udah meninggal, Pak, bisa kita terus mengontrol mereka? Nggak bisa. Apalagi di zaman terbuka sekarang, seperti sekarang. Nah itu poinnya ya, supaya kita ketemu lagi mereka dengan mereka di surga dan tidak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu. Nah terakhir, inna alaihim muhsanah. Ya, neraka itu tertutup rapat, ya artinya tidak mungkin mendapatkan pertolongan. Fi amadin mumaddada, dan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi ada banyak cara Allah mengazab manusia di neraka ya. Kan kalau ketika Nabi Mi'raj, Nabi melihat ada yang lagi buntingin lidahnya sendiri. Mohon maaf, ada yang ditusuk dari lubang duburnya sampai tembus ke mulutnya. Ada yang seperti, nah jadi macam-macam. Nah salah satu macam siksaannya itu dengan cara mereka diikat di tiang dan api habis menggerogoti tubuhnya sampai tadi ke dalam hatinya. Nah itulah neraka al-hutamah. Yang mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan keturunan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selesai sudah surat al-Muzak al-Muzak. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ini Ramadan kita lanjut ya. Lanjut ya, berarti Ramadan ya. Baik. Nah, maksud saya lanjut materinya apa materi umum? Apa lanjut surat Al-Asr saja? Surat Al-Asr saja. Lanjut materi surat Al-Asr saja. Kalau Ramadannya sih insya Allah sudah fix, saya sudah tanyakan ke pengurus, insya Allah tetap lanjut semuanya. Karena kemarin saya tanyakan itu soalnya di Ramadan banyak yang minta ke saya untuk weekend, Sabtu subuh dan Ahad subuh. Nah, maka saya tanyakan dulu ke jamaah-jamaah yang jadwal saya reguler, itu lanjut apa enggak. Kalau misalnya enggak lanjut, saya kan bisa kasih ke masjid lain. Tapi ternyata Baitul Muhajirin lanjut. Nah, maka insya Allah nanti kita tetap di Sabtu kedua ya. Alhamdulillah Ramadannya dengan masihnya insya Allah sama kan tanggalnya. Jadi kalau berselisih cuma 1 hari, jadi mudah untuk diingat. Baik. Jadi insya Allah nanti di bulan Ramadan masuk surat Al-Asr ya. Jadi supaya juga kita dianggap mengkaji Quran di bulan Ramadan. Jadi pahalanya insya Allah bisa lebih gitu ya. Baik, tidak ada pertanyaan? Oke, kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah terutama untuk anak kita ya. Semoga Allah jaga mereka, Allah tetapkan iman Islam kita dan mereka, Allah pertemukan kita dan mereka nanti di dalam surga. Dan pada akhirnya Allah berikan kita dan mereka taufik dan hidayah sampai akhirnya wafat dalam husnul khatimah. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa biha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima, nas'aluka yaqinan shadiqa, wa nas'aluka ilman nafi'a, nas'aluka amalan shalihan mutaqabbala, nas'aluka rizqan halalan wasi'an thayyiban mubarakan, nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah, nas'aluka tamamal 'afiyah, nas'aluka syukra 'alal 'afiyah, nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan fi sihatin wa khairin wa lutfin wa afiyah wa ta'ah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka kepada jemaah, dipersilakan pada sholat sunnah.